Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal, dosen program studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sekiakerti. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Analisa dan Perancangan Sistem dengan bobot 3 SKS. Adapun CPL pada mata kuliah ini, CPL yang pertama, mampu bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri dan sesuai etika profesi. Di CPL kedua, pengetahuan tentang dasar proses pengembangan sistem informasi. Di CPL ketiga, mampu menganalisis proses bisnis dalam suatu sistem terintegrasi dan rancangan basis data. Di CPL keempat, mampu membuat blueprint sistem informasi. Adapun CPMK pada mata kuliah ini, CPMK yang pertama, mahasiswa mampu memahami nilai-nilai tanggung jawab terhadap pekerjaan berdasarkan agama, moral, dan etika. Di CPMK kedua, mahasiswa mampu memahami mengenai analisa dan perancangan sistem informasi. Di CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisis proses bisnis di suatu perusahaan. CPMK keempat, mahasiswa mampu menciptakan blueprint UI dan UX. Adapun sub CPMK pada mata kuliah ini, sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya. Kemudian sub CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem informasi dan pengambilan keputusan. Sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan metode pengembangan sistem. Sub CPMK keempat, mahasiswa mampu melakukan analisis kebutuhan. Sub CPMK kelima, mahasiswa mampu membuat struktur tim dan set plan kerja. Sub CPMK keenam, mahasiswa mampu membuat model proses bisnis sistem informasi. Sub CPMK ketujuh, mahasiswa mampu membuat model database sistem informasi. Sub CPMK ke-8, mahasiswa mampu membuat desain interface sistem informasi. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini, yaitu mempelajari tentang proses sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan, merancang solusi, dan mengimplementasikan sistem informasi yang efektif dan efisien dalam mendukung operasi sebuah organisasi atau perusahaan. Analisa melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan informasi dan proses bisnis yang ada, sementara perancangan fokus pada merancang struktur sistem, antarmuka pengguna, dan integrasi teknologi yang diperlukan. Adapun kriteria dan teknik dalam penilaian, yaitu kriteria penskoran, non-test, diskusi, dan case study. Bentuk metode pembelajaran yaitu metode wawancara dan diskusi kelompok. Kemudian dalam proses tugas dilakukan melalui diskusi LMS. Website lms.unisti.ac.id. Baiklah, saya sudah memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, deskripsi mata kuliah, sistem penilaian. Kemudian selanjutnya saya akan masuk di sesi pengajaran di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya atas kehadiran pada hari ini. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak absensi. Bapak panggil angkat tangan ya. Agung Abdurrahman Hadir. Fadri Hadir. Akad Hadir. Muhammad Aidil Hadir. Muhammad Ibrahim Hadir. Renda Hadir. Randy Nofriansa Hadir. Rehan Hadir. Rizky Hadir. Zainuddin Hadir. Saldi Hadir. Emari Jericho Hadir, Pak.
Novita? Hadir Pak. Oke. Baik. Kita lanjut ke mata kuliah kita, analisa dan perancangan sistem. Dengan materi pada hari ini, konsep dasar sistem informasi. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya di sini Bapak akan memberikan sebuah motivasi ya, biar kalian bisa semangat kok belajar ini, gitu ya. Jadi di dalam dunia IT ini banyak profesi yang bisa digelutin, gitu ya, bisa kalian pilih. Salah satunya itu adalah analis, ya. Ada juga programmer. Nah, tapi yang berhubungan dengan mata kuliah kita ini adalah seorang analis. Jadi untuk seorang analis itu bisa mendapatkan gaji, itu Bapak dapat dari website gajimu.com, gitu ya. Itu berkisar antara untuk kelas pemula itu 4 juta sampai dengan 9 juta, 9 jutaan ya. Kemudian kalau sudah senior, kurang lebih sampai 5 tahunan, itu bisa sampai 2 juta sampai 13 jutaan kalau aktif gajinya bisa didapatkan. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Cukup? Oke. Sebelum kita masuk ke penjelasan ya mengenai konsep sistem informasi, kita harus tahu maknanya dulu daripada sistem dan informasi itu sendiri, gitu ya. Jadi sistem itu apa dan informasi itu apa? Oke, di depan ada gambar yang bisa kalian lihat, ya. Coba dari kalian semua nih, bagaimana menurut persepsi kalian atau pandang kalian mengenai gambar ini? Silakan, katakan. Itu orang yang mantan surat, Pak. Oke, ada lagi? Oke, orang yang mengantar surat. Jadi dia bawa motor, kayak motor ya. Dan diberikan pada seseorang ya, seperti itu ya, di sebuah daerah, gitu ya. Kemudian gambar yang kedua, oke silakan, katakan. Pak, Ya, video call, Pak. video call. Nah, jadi video call artinya bisa berkomunikasi, gitu ya. Berkomunikasi menggunakan 2 HP ya yang dimiliki oleh 2 orang perempuan ini, gitu ya. Oke. Oke, kalau kita simpulkan, gitu ya, dari 2 gambar ini artinya, gitu ya, diproses pada saat zaman dahulu, ya, itu untuk menyampaikan sesuatu informasi itu kita harus datang ke lokasinya, gitu ya. Nah, seiring perkembangan zaman yang saat ini sangat maju ini, kita cukup menggunakan handphone, kita bisa langsung berkomunikasi dari jarak jauh menggunakan handphone masing-masing, bisa melihat lambaian tangan, senyuman, gitu ya, suaranya terdengar, gitu ya, terus tatapan matanya juga. Nah, itu kelebihan daripada perkembangan teknologi saat ini, seperti itu ya. Nah, dari perkembangan ini muncullah manfaat daripada sebuah teknologi itu. Salah satunya itu dimanfaatkan misalkan dalam proses untuk transaksi jual beli, untuk mendukung keputusan, membantu sebuah perusahaan, seperti itu ya. Contohnya di sini Bapak tampilkan sebuah tampilan daripada sistem informasi untuk mendukung sebuah keputusan, gitu ya. Jadi sistem ini membantu HRD atau sebuah organisasi yang memanage karyawan ya dalam melakukan penilaian kinerja, gitu ya, apakah baik ataupun tidak. Nah, itu disebut dengan sistem pendukung keputusan. Jadi kalau lihat di gambar ini ada username, ada password, ada levelnya. Artinya orang yang bisa login di sini sesuai dengan levelnya masing-masing. Misalkan HRD, dia bisa menilai karyawan bagus atau tidak. Misalkan pimpinan, dia bisa apa? Pimpinan bisa melihat laporan karyawan ini setelah dilakukan penilaian, oh karyawan ini ternyata yang terbaik, misalnya seperti itu. Oke? Oke. Di sini tampilan di depan ada definisi daripada sebuah sistem. Makna dari sebuah sistem itu apa? Menurut ahli yang bernama Gordon B. Davis tahun 2018, jadi sistem itu terdiri dari bagian-bagian itu saling berkaitan. Jadi saling berkaitan yang mempunyai maksud atau sasaran yang nantinya untuk bisa membantu menyelesaikan sebuah masalah. Seperti itu ya. Kemudian ada Raymond McLeod ya. Tahun 2019, itu sistem itu himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dan terpadu, gitu ya. Jadi kalau dari 2 makna ini intinya sebuah kumpulan daripada sesuatu, ya, sehingga nanti kumpulan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan sebuah
permasalahan yang ada, membantu permasalahan yang ada bisa diselesaikan seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan angkat tangan. Cukup? Cukup ya? Oke. Ini konsep sistem, konsep yang sederhana ya. Ada dua gambar, ada sistem fisik, kemudian sistem non fisik, itu ya. Nah, kalau sistem fisik ini misalkan ini ya, kita mau buat sebuah roti, gitu ya. Kalau kita mau buat sebuah roti, kita perlu apa? Yang pertama, bahan baku, gitu ya. Setelah bahan baku dapat, masuk ke tahap berikutnya, diproses atau diolah menjadi sebuah roti, oke, dimasak, gitu ya. Setelah itu baru siap dimakan, seperti itu ya. Nah, itu secara fisik. Secara non fisik kita bicara data. Contoh yang kayak video call tadi dari kamera tadi menggunakan handphone. Itu kan non fisik, nggak terlihat, gitu. Nggak bisa dirasakan langsung orangnya, gitu. Tapi bisa dilihat, gitu kan. Non fisik itu seperti itu. Nah, itu disebut dengan data, gitu ya. Jadi data itu diolah sehingga menghasilkan sebuah informasi, gitu ya. Kita ketikkan surat dari HP kita, nanti terkirim surat tersebut sesuai dengan tujuan yang kita kirim, menghasilkan itu informasi oleh penerima tersebut, gitu ya. Nah, di dalam sistem ini ada komponen, komponennya itu dari organisasi, interaksi, interferensi, integrasi, dan main objection. Itu ya. Organisasi itu apa saja? Contohnya kalian yang sudah orang tua kalian yang bekerja misalkan, dia pasti ada namanya pimpinannya, itu ya. Terus supervisornya misalkan. Nah, itu yang disebut dengan organisasi, seperti itu ya. Kemudian ada interaksi dan interferensi. Jadi interaksi dan interferensi itu di dalam organisasi tadi. Pihak-pihak tersebut adanya hubungan interaksi, pimpinan memberikan instruksi atau tugas, nanti bagian level staff atau supervisor melakukan tugas yang diberikan untuk diselesaikan. Itu namanya interaksi, seperti itu. Sedangkan interferensi yaitu bagian yang satu mempunyai ketergantungan bagian yang lain. Contoh, orang mau jual sesuatu, ya pasti harus ada barang atau produknya, itu ya. Nah, itu namanya ketergantungan atau interferensi, seperti itu ya. Oke, interaksi dan tujuan pokok. Integrasi, Bapak tampilkan mengenai jenis-jenis daripada sistem informasi. Itu diantaranya ada sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi pemasaran, kemudian sistem informasi eksekutif, dan sistem informasi manajemen. Nah, dari ke-6 ini ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Sistem informasi keuangan, Pak. Ya, apa itu? Yang berisi dari informasi gaji karyawan, bisa berupa reward, gaji to pos, incidental, tunjangan-tunjangan, Pak. Seperti itu. Oke, bagus. Jawaban temannya ya. Jadi sistem informasi keuangan ini secara umum saja ya. Intinya mengurus masalah keuangan. Baik itu yang masuk maupun yang keluar, gitu ya. Baik itu yang menunggak, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian sistem informasi manufaktur itu apa? Ada yang tahu? Silakan. 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 Kakak, bagaimana? Silakan. Makanan? Iya. Mungkin ke lebih sistem informasi yang produksi, Pak ya. Itu, Pak. Iya, produksi ya. Produksi, Pak. Produksi sebuah produk ya. Contoh rambutan misalkan aja ya. Nah, jadi dia yang akan memanage bahan bakunya, seperti itu ya. Kapan mulai proses produksinya, seperti itu ya. Seperti itu kurang lebih. Kemudian sistem informasi sumber daya manusia ya. Bisa katakan? Oke, sistem informasi sumber daya manusia itu sistem informasi yang berhubungan dengan manajemen kepegawaian. Contoh untuk penilaian kinerja karyawan tadi, misalkan, penerimaan karyawan itu termasuk di sistem informasi sumber daya manusia.
Sistem informasi pemasaran, ada yang tahu? Nah, sistem informasi pemasaran itu untuk mempromosikan sebuah produk, ya kan? Tujuan intinya untuk melakukan pemasaran atau mempromosikan. Oke. Kemudian sistem informasi eksekutif, ada yang tahu nggak? Oke, jelasin ya. Sistem informasi eksekutif itu sistem informasi yang ditujukan untuk level eksekutif. Contoh, laporan keuntungannya berapa, kerugiannya berapa, gitu ya. Dan orang-orangnya eksekutif, top level, pimpinannya, supervisor, gitu ya. Jadi bertingkat, tapi dia, seperti ya, disebut dengan sistem informasi. Nah, yang terakhir sistem informasi manajemen. Ini yang sangat luas sekali, memanajemen. Oke, memanajemen itu memanage, berarti dia memanage semua kegiatan atau aktivitas yang ada di dalam sebuah organisasi, gitu ya. Contohnya apa? Manage apa? Manajemen. Oke. Surat masuk, surat keluar, termasuk juga manajemen seperti itu. Oke. Oke. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Oke. Ini siklus dalam sistem informasi itu ya. Tadi sudah Bapak jelaskan juga. Yang pertama input, kemudian dilakukan proses, kemudian menghasilkan sebuah output, ya. Output itu untuk siapa nanti atau penerima output. Kemudian dilakukan sebuah tindakan atau keputusan sehingga menghasilkan sebuah hasil tindakan. Seperti itu ya. Balik-balik, tapi hasil tindakannya siapa? Pimpinannya yang berhak memutuskan, walaupun sistem sudah memberikan instruksi apa, tapi yang balik memutuskan ya kita sebagai seorang pimpinan. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, informasi itu memiliki kualitas, oke? Dikatakan berkualitas itu apa? Akurat. Dikatakan akurat itu seperti apa? Bebas dari kesalahan. Jadi nggak salah hitung, nggak salah kirim, seperti itu ya. Nah, komponen yang pasti kita harus memiliki komponen akurat. Meliputi itu completeness, correction, dan security, keamanan data yang dikirim kita. Kemudian tepat waktu itu apa? Waktu kita ngirim sekarang, ya dikirim sekarang, jangan minggu depan atau besoknya. Nah, sistem itu harus seperti itu yang baik. Kemudian katakan berkualitas itu relevan. Jadi bermanfaat sistem itu, oke? Data yang dikirim itu bermanfaat untuk si penerima. Oke. Next, ekonomis. Sistem itu juga harus dibangun, bermanfaat dan harganya juga sesuai. Jangan sampai nanti sistem itu nggak sesuai daripada pemasukan perusahaan, besarlah pengeluaran dalam penerapan sistemnya. Jadi sistem itu harus sinkron. Dari pemasukan dan penerapan daripada sebuah sistem ini. Tadi sudah Bapak jelaskan mengenai sistem dan informasi. Nah, di sini gabungan dari dua makna kata tersebut mengenai sistem dan informasi. Jadi, definisi dari sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan, pengolahan transaksi harian yang mendukung operasi yang bersifat manajerial, dan kegiatan strategi seperti itu. Sehingga apa? Menyediakan laporan-laporan yang diperlukan seperti itu. Jadi sistem informasi itu harus memiliki komponen juga. Komponen apa? Kecepatan. Terus apa lagi? Menyimpan informasi yang besar seperti itu ya. Terus fasilitas menginterpretasikan, terus meningkatkan efektivitas, kemudian apa? Mengotomatisasi. Gitu. Ini ingin memberikan sebuah penguatan atau kesimpulan dari penjelasan Bapak ini. Jadi dari materi yang sudah Bapak sampaikan, jadi intinya dalam membuat sebuah sistem informasi
kita harus memerlukan sebuah unsur atau elemen-elemen, baik itu mengenai brandware-nya. Jadi kalau brandware berarti organisasi termasuk orang-orang yang ada di sana. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian softwarenya, aplikasinya yang akan membantu orang-orang tersebut. Kemudian pendukung hardwarenya, perangkat yang nanti untuk digunakan oleh pengguna tersebut. Perangkat baik itu laptop atau komputer maupun handphone, seperti itu ya. Oke, sebelum Bapak menutup mata kuliah kita pada hari ini ya, Bapak akan memberikan mengenai kesimpulan ya, dan juga Bapak ingin mengetahui bagaimana apa yang sudah Bapak jelaskan ini, kira-kira seperti itu ya. Jadi misalkan kita mau mempromosikan produk kita, misalnya bisa dilihat oleh orang banyak, berarti kita butuh sistem seperti apa? Silakan angkat tangan. Silakan. Oke. Mungkin lebih ke web ya Pak. Website. Website Pak yang mudah dijangkau untuk sekarang ini Pak. Dari handphone kan, jadi semua orang pasti punya handphone. Oke, jadi sistem informasi Berbasis web. berbasis web. Jadi sistem untuk promosi, sistem promosi berarti seperti itu ya. Oke, oke, alhamdulillah berarti. Oke, ada yang lain? Bagus sudah, jawabannya. Oke, ya silakan. Iklan di sosmed. Iklan di sosmed. Oke, kalau iklan di sosmed berarti kita memanfaatkan layanan pihak dari pihak kedua, itu ya, yang memiliki jasa untuk iklan. Berarti ya, kita di sini bicara mengenai sistem informasi. Seperti itu. Yang lain, silakan. Udah bagus, tapi nggak apa-apa ya. Yang lain? Cukup ya? Paham semuanya ya? Jadi? Paham Pak. Oke, jadi Bapak akan sampaikan kesimpulannya. Jadi pada saat kita memerlukan sebuah sistem informasi, kita harus memiliki elemen sangat penting atau bagian-bagian yang sangat penting. Di antaranya itu penggunanya siapa yang ada di dalam organisasi tersebut, kemudian softwarenya atau aplikasi apa yang akan digunakan oleh pengguna dalam organisasi tersebut, kemudian ada namanya hardware atau perangkat keras yang akan digunakan oleh pengguna tersebut. Contoh misalkan kayak laptop, handphone, ataupun komputer. Oke, itu saja dari Bapak. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Bapak tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.